من تذكر جيران بذي سلام ماذا استدام أن جرى من مغلب بدم أم هبت ريح من تلقائك بمات وأومض السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد
حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum. Kunuzul hikmah, prophetic wisdom kali ini, perbendaharaan hikmah. Kita menggali kisah, memahami cerita para teladan agung sepanjang sejarah. Kita sampai pada dialog, diskusi, tanya jawab antara seorang bernama Tawus al-Yamani dengan Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam. Tawus al-Yamani bertanya tentang mengapa iblis disebut iblis, jin disebut jin, mengapa Nabi Adam, Siti Hawa dan sebagainya. Kemudian ia melanjutkan begitu banyak pertanyaan lagi kepada Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam yang dijawab Imam dengan tegas, jelas, dan bernas. Pertanyaan berikutnya ditanyakan Tawus adalah, kabarkan kepadaku kapan dusta pertama kali ada. Imam Baqir menjawab, ketika Tawus bertanya, siapa yang berdusta pertama kali? Imam Baqir menjawab, iblis. Hina qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Kita tahu pada peristiwa, pada kisah penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi iblis menolak untuk sujud. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, mengapa engkau tidak mau sujud? Iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Sebenarnya pada kalimat aku lebih baik dari dia itu biasanya yang dihubungkan adalah dosa pertama dalam sejarah umat manusia, yaitu takabur, karena merasa diri lebih baik. Dalam kajian lanjutan, bersama takabur itu sebetulnya ada dosa yang membersamainya, yang mengiringinya, yaitu anania, keakuan, ego, hawa nafsu. Iblis itu berkata, aku lebih baik dari dia, ana khairum minhu. Tetapi akibat dari mengucapkan kalimat itu, Allah SWT mengusir iblis dan menjadikannya makhluk yang dikutuk. Keluarlah engkau dari surga, fa innaka rajim. Takabur sekali, tapi akibatnya dua, yaitu diusir dari surga dan dikutuk. Karena bersama kata ana khairum minhu itu, bersama takabur itu ada ananiyah, ada keakuan. Setiap kali kita mengucapkan aku lebih baik dari, maka kita jatuh pada ketakaburan, kita jatuh kepada ananiyah. Dan yang ketiga, kata Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam, ketika setiap kita mengatakan aku lebih baik dari, kita juga jatuh pada dosa dusta. Karena tidak ada yang mengetahui apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengatakan kita lebih baik dari siapapun, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan berhak untuk itu. Dalam riwayat dari ciri orang yang bertakwa dari Imam Ali bin Musa Ridho alaihissalam, Imam menyampaikan ciri orang bertakwa adalah setiap kali engkau bertemu dengan siapapun, engkau akan berkata, dia lebih baik dariku, huwa khairu wa atqa, dia lebih baik dariku dan dia lebih bertakwa. Pertanyaan berikutnya yang ditanyakan oleh Tawus al-Yamani, fa akhbirni an qaumin syahadu syahadatal haqqi wa kanu kadzibin, kabarkan kepadaku kaum yang bersaksi dengan sesuatu yang benar tetapi mereka sebetulnya berdusta. Jadi kesaksiannya benar tapi sebetulnya mereka berdusta. Imam Baqir alaihissalam menjawab, al-munafikun, mereka itu orang-orang munafik. Al-Quran mengabadikan orang munafik itu mereka yang berkata, wabillahi minasyaitonir rajim, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Ketika datang kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik itu datang kepadamu dan mereka berkata, kami beriman bahwa engkau itu Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah
tahu bahwa engkau itu Rasulnya. Allah juga bersaksi. Jadi ketika munafikin bersaksi bahwa baginda Nabi adalah Rasulullah dan kesaksian lainnya yang diyakini, tetapi mereka tidak benar-benar meyakininya, mereka itu berdusta. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatakan aku mengetahui mereka berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yashhadu, Allah taala memberi kesaksian. Setiap kali seseorang bergerak melebihi apa yang ia yakini, kita sebut munafik, maka Allah SWT bersaksi, innal munafikin lakadzibun, orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Tawus al-Yamani bertanya lagi kepada Imam Muhammad al-Baqir alaihi salatu wassalam. Sudah dalam Kunuzul Hikmah ini masih ada satu halaman penuh dari pertanyaan Tawus kepada Imam Muhammad al-Baqir alaihi salatu wassalam. Tapi saya akan ambil pertanyaan terakhir. Faqala al-Baqir alaihi salatu wassalam. Tawus al-Yamani bertanya, "Fa'akhbirni an syai'in yazidu wa yanqus wa an syai'in yazidu wa la yanqus wa an syai'in yanqus wa la yazid." Kabarkan kepadaku, beritahu aku tentang sesuatu yang bertambah dan berkurang, dan tentang sesuatu yang bertambah dan tidak pernah berkurang, dan tentang sesuatu yang berkurang dan tidak pernah bertambah. Bakir menjawab, yang bertambah dan yang berkurang adalah rembulan, pergerakan bulan buatnya bertambah dan berkurang. Yang bertambah dan tidak pernah berkurang al-bahar, lautan. Dan yang berkurang serta tidak pernah bertambah adalah al-umur, kita. Semua kita dapat mengambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin, Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ajaibnya, seperti definisi post-truth yang saudara bisa baca di dalam Wikipedia, post-truth adalah objective facts are less influential. Jadi fakta-fakta yang objektif itu tidak berpengaruh dibandingkan dengan kebohongan dalam mempengaruhi opini, dibandingkan dengan appeal to emotion, daya tarik yang merangsang emosi atau didasarkan kepada keyakinan-keyakinan personal. Jadi dengan singkat, post-truth adalah upaya untuk mempengaruhi orang banyak dengan menggunakan kebohongan secara efektif. Atau post-truth, seperti definisi yang disebutkan dalam buku James Ball, post-truth adalah how conquered the world. Bagaimana kebohongan menguasai dunia. Sebenarnya saya harus menyebutkan kata bullshit dengan B titik-titik aja. B titik-titik. Tapi karena sudah diucapkan, kita tidak bisa menarik kembali. Jadi, nah bagaimana pandangan Islam tentang post-truth? Salah satu di antara yang diyakini oleh semua madhab adalah keyakinan bahwa Rasulullah mempunyai sifat siddiq, bahwa beliau itu jujur dan selalu berkata yang benar. Dan Rasulullah memperingatkan kita tentang bahayanya kebohongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli syai'in miftah." Segala sesuatu ada kuncinya. Dan kunci dari kemaksiatan adalah meminum minuman keras, kata Rasulullah. Tahukah kamu ada lagi yang lebih buruk dari minuman keras, kata Rasulullah. Minuman keras itu sudah jadi
kunci, jadi miftah dari segala keburukan. Tapi ada lagi yang lebih buruk daripada minum minuman keras. Dan yang lebih buruk minuman keras itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berbohong, adalah post-truth. Mengapa berbohong lebih berbahaya dari minuman keras? Dosanya lebih besar daripada minuman keras. Karena bohong itu hanya merusak otak kita sendiri. Bohong hanya merusak orang yang berbohong itu, merusak akal orang yang berbohong. Tetapi kalau orang mabok, dia kehilangan akalnya. Tapi kalau orang berdusta, dia menyebabkan sekian banyak orang kehilangan akalnya. Itu how bullshit conquer the world. Jadi bullshit akhirnya menaklukkan dunia ini. Itu karena kekurangan akalnya. Karena dia kehilangan akalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang dilanjutkan juga oleh para imam sesudah itu, bahwa kita dilarang berdusta, baik dalam keadaan main-main ataupun bersungguh-sungguh. Imam Ali Zainal Abidin menegaskan tentang berbohong itu kita tidak boleh berdusta, baik hanya sekedar untuk main-main ataupun bersungguh-sungguh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kadzaba al-'abdu kadzbatan taba'adal malaku minhu masirata milin min natni ma ja'a bihi." Apabila seorang hamba berdusta, malaikat menjauhi dia karena tidak tahan dengan bau busuk seperti bangkai yang datang daripadanya. Saudara-saudara, seperti kita ketahui, kita memiliki dua dunia. Dunia mulk, dunia kita sekarang ini, dunia empiris, dan ada dunia yang meta empiris. Di luar dunia kita, itu kita sebut alam malakut. Dan setiap yang ada di alam mulk, ada bandingannya di alam malakut. Seperti kata Al-Quran, dalam surat Yasin yang terakhir, Allah berfirman, "Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un." Maha sucilah dia yang dalam genggaman kekuasaannya ada malakut segala sesuatu, dan kepadanya lah semuanya itu akan kembali. Jadi apa yang ada di sini ada bandingannya di alam malakut. Tubuh kita ini punya kembarannya di alam malakut, namanya ruh. Dan nanti kita akan menikmati juga bandingan seperti buah-buahan. Seperti Al-Quran bercerita bahwa di alam nanti orang akan dijamu dengan wa'utu biha mutasyabiha, dengan yang sejenis. Ada buah-buahan juga akan mengalami kembarannya di hari akhirat atau di alam malakut, termasuk wewangian. Ada wewangian surgawi yang hanya bisa tercium kalau kita bisa menembus alam malakut. Misalnya wewangian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diloloskan kepada sebagian orang yang dipenuhi kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi ketika ia berada dalam keadaan khusyuk membaca solawat kepada Nabi dengan penuh kecintaan, ia akan mencium wewangian surgawi. Tetapi orang-orang soleh juga akan mencium bau seperti bangkai dari orang-orang yang berbuat buruk. Orang-orang saleh dan para malaikat yang suci, dalam hadis ini disebutkan, akan mencium bau yang sangat busuk dari mulut-mulut yang mengeluarkan dusta. Jadi di hadapan orang-orang saleh, di hadapan alam malakut yang dipenuhi oleh ruh para waliullah dan para malaikatnya, abad ini, era post-truth ini adalah abad yang baunya menyengat lebih daripada bau bangkai. Seperti sabda Nabi, malaikat akan menjauhi para pendusta karena tidak kuat dengan baunya yang seperti bangkai. Jadi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada kita, iyyaka wal kadhiba, jauhilah oleh kamu kebohongan, karena kalau kamu bohong, kebohongan itu akan membawa kamu kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu akhirnya akan membawa kamu kepada neraka. Hendaklah kamu selalu berkata benar, karena kebenaran itu pada akhirnya akan membawa kamu kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kamu kepada surga. Ada hadis yang hampir sama dengan apa yang disampaikan tadi dari Imam Al-Askari alaihissalam, ju'ilatil khaba'ith fi baitin. Seluruh keburukan itu, seluruh kejahatan itu, seluruh kejelekan itu disimpan dalam satu rumah. Seluruh kejahatan itu disimpan dalam satu rumah. Sama seperti cerita Pandora Box, kotak Pandora, seluruh keburukan itu disimpan dalam satu rumah. Wa ju'ila miftahuhu al-kadhib. Dan kunci untuk membuka seluruh kebaikan itu, kunci untuk membuka kotak Pandora itu adalah dusta atau kebohongan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita bahwa orang yang terbiasa berdusta tidak akan merasakan manisnya iman. La yajidu abdun ta'mal iman hatta yatrukal kadhiba hazlahu wajiddahu. Seorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai ia meninggalkan kebohongan, baik yang serius maupun yang canda. Jadi orang tidak akan mencapai, tidak bisa menikmati iman sebelum ia meninggalkan dustanya. Dan saudara, tadi kita cerita tentang post-truth dari Donald Trump. Ada 27 para psikiater, dokter-dokter jiwa yang menyatakan bahwa kebiasaan berbohongnya Trump itu berasal dari gangguan kejiwaan. Dalam psikologi dirumuskan satu gangguan jiwa yang disebut mitomania, yaitu keinginan orang untuk selalu berbohong pada setiap saat. Jadi kalau saudara masih senang berbohong, menikmati kebohongan, selain kehilangan iman, saudara sebetulnya kehilangan kesadaran. Semoga Allah melindungi kita dari kebohongan dan melazimkan lidah kita untuk selalu mengatakan kebenaran. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.